Universitas Gadjah Mada. Terima kasih banyak untuk Bapak Ahmad untuk waktu yang telah diberikan untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Dan penelitian ini merupakan kerjasama dari University of Western Australia dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Dari UGM ada saya dan juga teman saya Mbak Rashi yang nanti akan menjadi notulis. Dan penelitian ini didanai oleh Australia Indonesia Center. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kualitas guru di SMK dalam hal perikanan dan rumput laut. Dengan tujuan Perikanan dan rumput laut ya. Ya, betul. Oh, berarti lanjutannya yang kemarin ya, Mbak? Yang Pernah sosialisasi di balai KPTK. Mungkin yang kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin ya Pak, ya bisa ya. Kalau kemarin kami sosialisasinya hari Rabu dengan kepala sekolah terkait dengan penelitian ini. Begitu, ya. Dan tujuannya ini untuk meningkatkan keterampilan praktis siswa, keterampilan kerja, dan pelatihan terkait industri. Kami juga ingin mengetahui bagaimana guru dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk pengolahan hilir rumput laut. Begitu Bapak. Dan kami mewawancarai Bapak karena Bapak itu adalah guru ahli di SMK di bidang rumput laut dan perikanan atau kelautan juga ya Pak ya? Atau saya Wakasek kurikulum, Mbak. Oh, Wakasek kurikulum dari SMK Negeri 2 Pinrang. Ya. Oh ya, tapi masih guru aktif juga ya Pak ya? Iya, masih. Oh ya, baik. Mungkin juga saya menjelaskan bahwa pertanyaannya ini nanti akan meliputi demografis dan pembelajaran yang Bapak lakukan di sekolah, terutama di kelas Bapak. Kami ada 10 pertanyaan Bapak, dan mungkin nanti waktunya sebetulnya mungkin maksimal 1 jam atau 45 menit, jadi tidak begitu lama. Dan kami juga izin merekam suara dan gambar Bapak ya Pak ya? Boleh Mbak. Baik, nanti kalau merasa kurang nyaman, itu nanti bisa memberhentikan atau memberitahu saya kapan saja. Jadi mungkin bisa kami mulai ya Pak ya? Baik. Mungkin sebelumnya Bapak boleh berkenalan nama, lalu juga mengajar di jurusan apa, lalu dari SMK mana? Oh iya, nama saya baik Mbak. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad, guru di SMK Negeri 2 Pindrang. Alhamdulillah sejak tahun 2009 sampai sekarang. Saya biasa saat ini mengajar di jurusan perikanan. Di tempat kami perikanan konsentrasinya yaitu perikanan air tawar. Oh ya, di SMK Negeri 2 Pinrang ya Pak itu? Ya, SMK Negeri 2 Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Oh ya, tadi Bapak dari 2009 itu sudah menjadi guru, baru menjadi guru atau 2009 itu di SMK Negeri 2 Pinrang? Ya, sejak 2009 ada di SMK Negeri 2 Pinrang, tapi sebelumnya sudah jadi guru. Nanti pengangkatannya di pegawai negerinya di SMK Negeri 2 Pinrang sampai sekarang. Oh, kalau mulai jadi guru itu dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu? 2005. Oh, dari 2005, berarti sudah kurang lebih 17 tahun ya? Alhamdulillah. Oh ya, dan baru di SMK Negeri 2 Pinrang dari tahun 2009? Ya, 2009 sampai sekarang. Oh, kalau dulu itu waktu di SMK Negeri 2 Pinrang itu langsung di kejurusan perikanan air tawar atau sebelumnya ada di jurusan lain terlebih dahulu? Pernah di SMK Negeri 2 Pinrang ada 6 jurusan. Ada 6 jurusan. Ada jurusan pertanian, ada yang jurusan perhotelannya, ada jurusan teknik komputer jaringan, ada jurusan rekayasa perangkat lunak, satu lagi usaha perjalanan wisata. Oh, dan perikanan. Tapi lebih banyak saya mengajar memang di agribisnis pengolahan hasil pertanian dan agribisnis perikanan air tawar yang perikanannya. Oh, itu dulu kenapa itu dipilihkan atau Bapak memilih sendiri untuk mengajar di jurusan tersebut? Ditentukan oleh bagian kurikulum. Oh, ditentukan. Kalau boleh tahu background pendidikan Bapak itu berarti apa ya Pak ya? Saya background-nya S1 Matematika, S2-nya Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Oh, S2-nya penelitian. Tapi mengajarnya di
agribisnis perikanan. Iya. Sekarang kan eh, saya lebih fokusnya ke bagaimana matematikanya. Kan di sana ada pengembangan kewirausahaannya anak-anak. Jadi bagaimana pembelajaran matematika bisa mengembangkan kewirausahaan peserta didik. Oh, itu yang mendasari Bapak akhirnya memilih mengajar di jurusan perikanan ini. Iya. Oh, begitu. Jadi Bukan perikanannya saja, oh ya. di pengolahan hasil pertanian juga. Oh, jadi 2 jurusan ya, Pak ya? Iya. Oh, begitu. Pak, mungkin sebelumnya saya mau bertanya, ini Bapak Ahmad ini kan Wakasek itu apakah di Makassar juga menjadi Faskus atau Fasda? Coba diulang, Bu. Di Bapak ini apakah di Makassar ini juga menjadi Faskus atau Fasda? Pas apa? Pas. Faskus, fasilitator gugus atau fasilitator daerah? Oh, fasilitator. Iya. Saya termasuk fasilitator kemarin untuk kurikulum Merdeka dan kurikulum 2000 sebelumnya kurikulum 2013. Oh, jadi dulu pernah menjadi Faskus atau Fasda ya, Pak ya? Ya, Oh, itu tahun sampai berapa, Pak? sekarang masih. Oh, Sampai sekarang masih masih. sampai sekarang. Ya, Oh, itu terpilihnya itu apakah dites atau mengajukan diri? seleksi. Oh, ada seleksinya. Iya, Ada proses seleksi. ya ada proses seleksi. Kemarin itu kalau yang kurikulum 2013 sebelumnya kami diutus sekian untuk mengikuti pelatihan, itu diseleksi di sekolah dulu, lalu menjadi perwakilan kabupaten. Nah, dari hasil pelatihan dilihat siapa yang memiliki rating yang tertinggi itu yang diangkat sebagai fasilitator. Oh, itu kriteria apa saja, Pak, maksudnya? Kok kriteria tertinggi? Yang ada seleksinya di situ, tes. Oh, Ada tesnya, hasil tes itu ya, yang dilihat itu sebagai dasar penentuan sebagai yang ditugaskan sebagai fasilitator. oh, kalau nanti menjadi Faskus atau Fasda itu tuh nanti apakah ada pengaruhnya terkait dengan profesi Bapak sebagai guru atau tidak ya, Pak ya? Ada Apa itu, Pak? eh, kalau di peningkatan kompetensi kan setiap guru itu harus ada peningkatan kompetensinya, itu termasuk poin untuk angka kredit bagi guru tersebut. Angka kredit, Pak, mohon maaf tadi. Ya, kan jabatan guru untuk naik ke tingkat yang golongannya itu harus mengumpulkan kredit-kredit yang sudah maksudnya istilah kredit ini poin-poin yang sudah didapatkan berdasarkan pengalaman yang berlangsung. Yang poin mengajar itu satu kredit poin juga. Sebagai fasilitator itu juga dihitung sebagai kredit poin. Oh, jadi ini pengaruhnya lebih ke Pengembangan ini ya, Pak ya, kompetensi. golongan. Ya, Golongan ya. ya. Pengembangan kompetensi juga sekaligus itu yang golongan. Oh, kalau secara pengetahuan atau kompetensi guru di kelas mengajar gitu, apakah ada ininya pengaruhnya? Ada, Apa itu, Pak? ada sekali. Karena apa yang kita kembangkan di fasilitator itu sesuai dengan apa yang akan kita kembangkan di kelas. Jadi kan fasilitator yang kami ikuti itu adalah fasilitator pengembangan mulai dari perangkat pembelajarannya, bagaimana metode pembelajarannya. Jadi seperti itu. Oh, itu yang mempengaruhi di kelas itu ya, Pak ya. Iya. Kalau Faskus Fasda itu apakah guru itu lalu berdiri sendiri atau nanti ada perkumpulan Faskus, Fasda gitu? Baru-baru ini kami kembangkan komunitas yang ada yang komunitas di dalam sekolah, namanya komunitas guru. Komunitas guru itu kami beri nama kemarin adalah komunitas Sipakai Ingat, bahasa Buddhis yang artinya saling mengingatkan. Jadi ini saling berbagi praktik-praktik baik yang dilakukan baik di kelas maupun di luar pembelajaran. Jadi ada semacam perkumpulan-perkumpulan yang kami bangun di sekolah. Dan ini bisa berbagi di sekolah masing-masing dan bisa berbagi di luar sekolah.
Oh, itu antar sekolah juga ya Pak ya, berarti Ya, bukan hanya di sekolah. Oh, mungkin itu komunitas apa ya Pak? Sebetulnya komunitas belajar kah atau komunitas belajar. oh antar guru? Itu Ya, isinya hanya Faskus dan Fasda atau setiap guru enggak, bisa semua ikut? guru yang mengajar di sekolah terlibat di situ. Oh, begitu. Baik, Jadi itu tadi. ke, Ya. ke- keinginannya kemarin itu adalah komunitas ini minimal eh, menularkan praktek-praktek baik yang sudah dilakukan di kelas masing-masing kepada guru yang lain. Oh, Sehingga akan mungkin ada guru yang belum termotivasi atau masih kurang dalam proses belajar mengajar, inilah yang mau kita gerakkan di komunitas tersebut. oh begitu. Baik. Dan itu terdiri dari berbagai guru termasuk tadi ada Bapak Ahmad Iya, yang mengajar di perikanan dan pengolahan iya, hasil iya. pertanian Bisa dan lintas, lintas. jurusan. Ya, Oh, begitu. Baik, Pak. Mungkin selanjutnya saya mau bertanya terkait dengan siswa Bapak. Mungkin boleh disebutkan rata-rata usia siswa Bapak di kelas atau di sekolah itu berapa ya, Pak ya? Pak. Kalau rata-rata berarti kan eh, siswa kami itu kelas 10 rata-rata umur 15, kelas 11 16, kelas 12 yang 17. Jadi antara itu rentannya 15 sampai 18. Oh, kalau Bapak ini terkhusus mengajar di kelas tertentu atau setiap kelas? Kelas tertentu. Oh, mengajar di kelas berapa untuk Bapak? Sekarang saya mengajar di kelas 12. Oh, kelas 12 yang rata-rata usianya 17 tahun ya tadi, Pak 17. ya? Iya, Iya. 17 tahun. Kalau untuk anak kelas 12 ini terutama di jurusan perikanan dan pengolahan hasil pertanian ya Bapak berarti. Ya itu mungkin karakter anak-anaknya itu seperti apa ya Pak ya? Karakter peserta didik lumayan Mbak untuk karakter karena prinsip kami di sekolah di Indonesia Timur masih patuh dengan guru. Kemudian ada namanya budaya tabe, budaya hormat pada orang lain. Cuma yang kami temukan sekarang adalah kondisi yang 2 tahun ini yang selama virus corona ini kami lagi ini kan uh, ada yang terputus pengembangan karakternya peserta didik. Oh Jadi ya. ada 2 tahun ini, inilah yang kami sekarang mau kembalikan karena jiwa jiwa belajarnya peserta didik sekarang agak menurun dari tahun-tahun yang sebelumnya. Karena Oh. budaya kemarin kan hanya belajar online Mm-mm. selama 2 tahun. Sekarang pas masuk sekolah baru berapa hari, maksudnya berapa jam belajar sudah capek Oh karena begitu. mungkin pengaruh yang kalau kami lihat pengaruh dari 2 tahun tersebut yang belajar online. Oh, kalau secara tempat tinggal itu mereka tempat tinggalnya dekat dengan sekolah kah Ada atau yang jauh? dekat, ada yang jauh. Oh, kalau rata-rata itu berasal dari keluarga nelayan kah atau petani atau beragam? Kalau di perikanan saya lihat itu di sini ada yang dari pertanian, bukan ada yang dari petani, ada sih juga yang dari nelayan. Tapi lebih banyak di sini karena eh, kami di lokasi perkotaan sekolahnya, Oh, maka eh, peta geografis kami ada yang dari buruh, ada yang pekerja swasta, dan ada juga yang saya data kemarin ada yang pengusaha pengusaha ekstri, pengusaha oh, perikanan itu berarti untuk secara background keluarga beragam ya Pak ya? beragam sekali di Iya. sini Mbak. Kalau untuk anak-anak itu mereka memilih jurusan perikanan itu memang karena mereka inginkah atau ada faktor lain kalau yang dari Bapak tahu? Karena kan background keluarganya kan beragam. Kalau biasa kami wawancara itu paling dominan memilih jurusan karena yang pertama karena nama sekolahnya. Oh,
Jadi SMK 2 Pindranya dia sehingga dia pilih karena termasuk sekolah kami adalah sekolah favorit mungkin favorit di Kabupaten Pindrang. Kemudian yang kedua, kami menemukan siswa yang ikut sama temannya karena temannya pilih jurusan tersebut. Dia juga karena apa istilahnya itu ya kawan dekatnya, maka ikut sama mereka. Kemudian yang ketiga memang ada karena cerita dari senior atau alumni dari kami bahwa lulusan perikanan prospeknya seperti ini, ada juga yang memilih karena pengalaman seperti itu. Jadi ada prospek yang sudah masuk kami, lulusan yang perikanan ini yang sudah bekerja itu yang sampaikan ke adik-adiknya sehingga ada yang memilih jurusan perikanan seperti itu. Oh, jadi memang ada yang karena ya tadi faktor ikut-ikut atau juga yang dia sudah melihat prospek masa depannya, Pak ya? Iya, ada yang melihat prospek ke depannya, ada juga yang ikut-ikutan. Oh, itu mereka berbeda perilakunya di kelas dan menerima pelajaran atau sama saja? Walaupun motivasinya tadi ada yang ikut-ikutan, lalu ada yang memang dia sudah melihat prospeknya. Di sekolah inilah yang merangkum semua minat dan kemampuan peserta didik tersebut. Memberikan kami biasa yang paling pertama untuk yang kelas tingkatan awal, kami berikan namanya membangun passionnya. Jadi bahwa jurusan kalian seperti ini sehingga ada yang awalnya yang ikut-ikutan ini kami bangun supaya bisa punya visi yang sama tentang jurusan perikanan tersebut. Oh, jadi dari sekolah ada dorongan untuk juga Iya. mengarahkan. Oke, Ya. Pak Langkah tadi. kami itu biasa berikan membawa mereka ke industri. Jadi proses pembelajarannya langsung di dunia industri. Oh, Jadi, begitu. kami biasa beri nama 1 hari di lapangan. Ya, ya, ya. Mungkin kembali lagi tadi Bapak bilang bahwa SMK Negeri 2 Pindrang itu kan salah satu sekolah favorit ya, Pak ya? Betul, betul. Kalau jumlah total siswa satu sekolah itu ada berapa memangnya Pak kira-kira? Sekarang kalau tahun pelajaran sekarang, Mbak, Ya. 1.700. Saya lupa yang lebihnya, 1.700 sekian. Oh, 1.700-an ya berarti Pak ya? Iya, 1.700-an. Dengan 6 jurusan tadi itu. Iya, dengan 6 jurusan. Lalu gurunya itu ada berapa banyak Pak untuk Kalau mengawal guru 96, 96 guru? totalnya semua. Oh ya, untuk 1.700-an siswa itu ya? Iya. Oh begitu, baik. Mungkin untuk selanjutnya Pak, saya mau bertanya, dari pengalaman Bapak sebagai guru, menurut Bapak apa 3 hal terpenting yang bisa Bapak lakukan untuk membantu siswa Bapak sukses dalam pekerjaan industri masa depan mereka? Jadi kayaknya Bapak sudah menyebutkan satu itu ya Pak yang untuk Iya. ini. Mungkin boleh disebutkan lagi tadi 1 dan 2 hal lainnya. Ya, yang pertama satu itu membangun passion mereka bahwa jurusan yang mereka ambil ini punya prospek untuk kedepannya. Kemudian yang kedua, membiasakan pembelajaran di sekolah itu adalah pembelajaran yang berbasis industri. Jadi contoh di perikanan, jadi mereka memang dari awal bagaimana contoh yang perikanan air tawar itu Mbak, bagaimana bibit ini bisa punya nilai jual, kalau besar pun punya nilai jual, jadi sehingga terbangun di jiwa mereka jiwa kewirausahaan sejak dari awal di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah sekolah bagaimana membangun kerjasama atau mitra dengan industri-industri yang siap nanti menerima peserta didikan. Oh, jadi dari diri siswa dan juga ada kerjasama dengan stakeholder ya Pak ya berarti. Iya. Kalau kerjasama dengan stakeholder itu memang sekolah sudah punya tempat-tempat tertentu atau bagaimana ya Pak ya? Sudah ada industri-industri pasangan. Oh, kalau untuk siswa itu kan tadi ada jiwa kewirausahaan itu apakah didorong lewat pembelajaran kah atau praktek atau bagaimana Pak untuk Didorong di pembelajaran dan
biasa kami menghadirkan instruktur dari industri yang langsung, sehingga yang memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sama dengan apa yang ada di industri. Oh, begitu. Itu yang dilakukan sekolah selama untuk meningkatkan itu. Lalu mungkin kalau itu tadi kan 3 hal terpenting. Lalu kalau 3 tantangan terbesar Bapak yang membuat persiapan siswa untuk pekerjaan di industri masa depan itu menjadi sulit. 3 tantangannya itu apa, Pak? Oh ya, yang pertama itu yang kami temukan adalah biasanya ada siswa itu atau bukan siswanya, orang tuanya yang sulit berpisah dengan mereka. Sulit berpisah. Kadangkala Ya. kadang-kala kan ada industri yang berada di luar daerah kami yang siap menerima karyawan, tetapi orang tuanya yang biasa sulit melepas anaknya ke luar dari daerah. Itu yang tantangan terbesar. Kemudian yang kedua, siswa kami di sini adalah rata-rata itu kondisi ekonominya di bawah kelas menengah ke bawah, sehingga kadang kali kalau mau memberikan pengembangan tambahan, kami terkendala di persoalan ekonomi di peserta didik. Mau ambil dari sekolah menerapkan di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan itu Pak, istilahnya sekolah gratis, tidak ada pungutan-pungutan kepada peserta didik. Itu yang tantangan kedua. Yang tantangan ketiga adalah biasa industrinya terkendala, mungkin penyerapan, masih kurang percayanya industri dalam penyerapan tenaga kerja langsung dari SMK. Itu yang tantangan yang paling besar yang kami hadapi. Oh, begitu. Kalau tadi yang pertama itu kan orang tua sulit melepas, itu memangnya rata-rata laki-laki atau perempuan kah Pak murid di sana Kalau itu? di perikanan rata-rata laki-laki. Oh, rata-rata laki-laki ya, Ya. lebih banyak laki-laki. Oh, lalu kalau tadi kondisi ekonomi itu memang berarti kebanyakan di sana itu dari keluarga yang menengah ke bawah ya? Iya betul. Oh, kalau walaupun itu menengah ke bawah tuh, kalau sekolah itu dalam kan tadi ada yang dilakukan itu kan stakeholder itu berarti itu murni dari sekolah dan tidak mengambil atau meminta uang Iya, atau apa dari. Jadi kerjasama sekolah dan stakeholder terkait ya Pak ya. iya betul. Gitu. Dan itu kalau boleh tahu hal-hal seperti itu sudah berjalan sudah sangat lama ataukah baru-baru ini saja? Termasuk lama Mbak, sudah lama dan kami belum dapatkan solusi untuk yang seperti kan ada seperti yang homesick itu, yang orang tuanya yang tidak bisa. Kami belum menemukan solusi kira-kira bagaimana memberikan penjelasan kepada orang tua mereka yang bisa melepaskan anaknya untuk. Kemarin kami ada tawaran dari contoh dari Gorontalo itu, ada 4 siswa yang dibutuhkan dan minta kepada kami. Hanya 2 yang bisa kami berikan, karena hanya 2 ini, padahal alumni ada beberapa, tapi yang siap keluar daerah ya hanya 2. Kemudian yang persoalan ekonomi, biasa kami tutupi di dana bantuan operasional sekolah atau dana bantuan dari pemerintah pusat, bantuan-bantuan di pemerintah pusat ya, yang kami biasa berikan ke pembelajaran. Jadi kan yang menjadi persoalan itu yang persoalan uang ini, karena bantuan operasional sekolah lebih fokus pada proses pembelajaran di sekolah. Kan ada kalanya pembelajaran di luar seperti perjalanan ke industri untuk belajar secara langsung di industrinya, itu yang tidak bisa biasa dibiayai oleh sekolah.
Nah, harus minta di siswanya. Nah, siswanya biasa terkendala untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut. Oh, jadi memang kendalanya, jadi sekolah sudah menyediakan tapi ada keberatan dari orang tua karena biaya itu ya, Ya, yang paling sering menghambat mungkin bisa dibilang begitu kah? betul. Oh, ya Kalau Pak. pembelajaran di sekolah aman, karena memang bisa dibiayai oleh sekolah. Yang biasanya hanya pembelajaran di luar. Oh, kalau di sekolah itu eh, kurikulum atau proses pembelajarannya itu banyak di kelas kah atau keluar lapangan? Kami pakai prinsip 60-40, Mbak. Oh, 60-40. 60 prakteknya, 40 teorinya. Tahun ini kami naikkan lagi, kami instruksikan di guru-guru kejuruan kan di SMK itu, Mbak. Iya. Ada dua jenis guru, ada guru kejuruan, ada guru yang non kejuruan, yang mata pelajaran umum. Yang guru kejuruan, kami pressure memang bahwa praktek harus 70%. Oh. Teori hanya 30%. Dan diusahakan prakteknya adalah praktek yang bernilai kewirausahaan. Jadi bukan hanya habis praktek, habis selesai tidak ada nilai, yang hanya nilai pembelajaran saya didapat. Yang kami tekankan adalah praktek itu harus bisa punya nilai jual hasil hasil produk yang dibuat. Oh, begitu. Itu desain yang dibuat oleh sekolah berarti sudah seperti itu ya, Pak ya. Tidak akan Eh, tanah suara tambah. oh, enggak. Itu berarti yang desain dari sekolah yang dibuat sudah seperti itu ya, Pak ya, mendukung untuk lebih banyak praktek. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kalau dari Bapak, jika Bapak bisa membuat 3 perubahan pada kelas Bapak untuk meningkatkan keterampilan industri masa depan siswa, apa saja perubahan yang akan Bapak buat? Yang pertama, guru harus punya kompetensi yang sama dengan yang ada di industri. Berarti otomatis guru-guru ini harus belajar belajar atau mengupdate kemampuannya. Kemudian yang kedua adalah sekarang kan dunianya teknologi. Jadi tidak ada lagi yang bisa membatasi kita dengan dunia luar, maka sudah sepantasnya guru belajar sendiri tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar. Tak perlu lagi menunggu pelatihan-pelatihan yang kedepannya. Kemudian yang ketiga, saya mau kita harus pembelajaran seperti yang saya bilang tadi, Mbak, pembelajaran harus lebih banyak prakteknya dan punya nilai jual kewirausahaan. Jadi jangan hanya habis di praktek, tidak ada nilai kewirausahaan. Jadi prakteknya dapat, kewirausahaannya juga dapat. Oh, itu tadi Bapak harapan bahwa guru memang harus banyak belajar. Kalau untuk siswa atau untuk kegiatan siswa di kelas untuk meningkatkan itu, apakah perlu ada perubahan mungkin di proses pembelajaran atau teknologi atau apapun itu kah, Pak? Saya kira perlu. Jadi tidak boleh lagi siswa pembelajarannya metode ceramah, karena tidak sama lagi, harus banyak-banyak adalah metode eksperimen atau project based learning, pembelajaran berbasis project. Ini sangat bagus bagi siswa karena di samping pengembangan kompetensinya, sekaligus pengembangan keterampilannya. Oke, itu mungkin satu ya, Pak. Mungkin ada hal lainnya, 2 hal lainnya yang mungkin bagi siswa itu bisa ditingkatkan atau bisa dirubah. Oh ya, perlu juga kita kembangkan siswa di karakter atau budaya kerja, yang budaya kerjanya harus ini dari sekarang kita membiasakan bagaimana budaya kerja yang ada di industri dan harus sudah dibudayakan di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah eh, ini yang banyak di siswa juga, kemampuan literasi numerasinya yang masih kurang. Ini yang perlu di jadi budaya juga di sekolah,
semua guru proses pembelajarannya harus mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Oh, begitu. Itu tadi juga guru dan siswa. Oke. Mungkin juga kan tadi Bapak sudah menyebutkan perubahan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan. Lalu bagaimana Bapak bisa tahu jika perubahan itu nanti sudah berhasil atau sudah terjadi? Oh ya, harus ada evaluasinya. Eh, Sekolah harus punya disinilah ini tugas saya Mbak di sekolah sebagai wakasek kurikulum mengevaluasi pembelajaran-pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru. Kami biasa mengecek kemampuan-kemampuan atau apa-apa yang sudah diberikan oleh guru kepada peserta didik. Kalau ada yang melenceng dari kurikulum, itu biasa kami berikan warning atau minimal mengingatkan bahwa kembali ke jalan yang seharusnya. Oh, mungkin ada indikator yang itu kan tadi proses evaluasinya ya Pak ya. Tapi kalau sudah berhasil nih apakah nanti hasilnya apakah penerimaan tadi siswa itu akan lebih banyak ataukah nilai sekolah itu tinggi atau bagaimana mungkin kelulusan hasilnya yang bisa terlihat. Bisa diulang Mbak, saya Oh, oh ya. Kan tadi Bapak menjelaskan apa yang dilakukan sekolah itu supaya bisa melihat itu kan dengan evaluasi ya Pak ya tadi. betul, Terutama betul. karena Bapak Wakasek. Nah, hasil dari evaluasi ini kan bisa menunjukkan bahwa perubahan ini berhasil. Nah, itu apa yang terlihat? Apakah Ya, penerimaan siswanya bertambah di tempat kerja atau bagaimana? ya. Jadi hasil evaluasi tersebut kelihatan tersendiri guru-guru yang punya skill dan kemampuan yang bagus akan kelihatan di peserta didik mereka di kemampuan peserta didik. Nah, kemudian hasil evaluasi ini juga jadi bahan bagi sekolah untuk merencanakan program program atau kegiatan selanjutnya di tahun-tahun berikutnya. Oh, begitu. Berarti nanti ini kelihatannya saat nanti uh, penerimaan siswanya Pak ya dan peningkatan mutu siswanya kah? Program yang akan diberikan oleh Iya, sekolah begitu. Oh ya. iya. Oke. Lalu untuk selanjutnya ini apa yang mencegah perubahan ini bisa diterapkan? Tadi sudah ada Bapak menyebutkan hal yang ingin Ya. dirubah atau ditingkatkan. Nah, ini apa yang mencegah itu bisa terjadi? Kalau pengalaman saya lihat adalah biasanya guru susah keluar dari zona nyamannya. Jadi sudah terbiasa dengan hal-hal yang biasa mereka lakukan, walaupun tidak memiliki efek yang besar, tapi karena mereka sudah nyaman dengan itu, itu yang ini yang biasanya guru-guru merasa nyaman dengan yang sudah ada. Oh, jadi untuk bisa diajak melakukan hal yang baru itu mereka masih menolak gitu kah Pak atau bagaimana? Ya, betul. Bukan menolak, apalagi bukan menolak 100% juga. Mereka eh, diberikan hal-hal yang baru, menerima, tapi pada saat dia sudah jalankan, belum melihat hasilnya, mereka kembali lagi ke metode-metode yang lama mereka. Oh, Jadi gitu. apalagi mereka terlalu cepat mengalah dengan kondisi yang ada. Hmm, jadi memang kesulitannya ada di itu ya, sikapnya bagaimana mau konsistennya itu ya Pak ya. Iya betul. Oh, begitu. Ada lagi Pak atau itu yang menjadi faktor utama mencegah? Ah, yang kalau di sini uh, juga ada beberapa kendala yaitu uh, ada yang biasanya yang guru-guru yang sudah berumur 50-an ke atas itu, ini kan mereka kemampuan IT-nya yang masih kurang. Oh, Nah, ini yang biasa kalau diajak untuk belajar IT, nah, dia biasa bilang kita kita saja nanti saya saya kan sudah mau memasuki masa-masa pensiun ini ya yang muda saja yang tua-tua. oh, oh.
berarti di sana itu banyak yang sudah mau pensiun kah Pak atau Tidak, sudah tidak, lebih tidak. banyak guru mudanya? Lebih banyak guru mudanya. Oh, lebih banyak guru mudanya. Oh, tapi Ya, memang masih ada yang berkarya itu yang sudah mendekati ya pensiun. masih ada. Oh, begitu. Berarti kalau dari guru muda ini tidak ada masalah ya Pak untuk mungkin melakukan perubahan atau Ah, ya, ada? Mereka lebih sikapnya lebih terbuka, mendukung atau skeptis biasa saja gitu kah Pak? betul. Seandainya bisa diubah semua yang 40 tahun ke atas, 40 tahun ke bawah saya semua ya akan lebih. Karena riskan sekali itu Mbak. Kalau guru yang sudah 40 tahun ke atas itu sudah mulai mungkin rasa jenuhnya dalam mengajar sudah di mana urusan pribadinya, maksudnya urusan keluarga, ada yang mengganggu juga, ya Ya, sangat berpengaruh juga itu. oh itu ya yang juga salah satu faktor lainnya. Oke Pak, lalu untuk selanjutnya mungkin dukungan apa yang diberikan kepada guru oleh sekolah? Jadi Oh, kan tadi banyak. sudah ada ini. Oh ya, apa saja memang ya Pak? Kalau alhamdulillah pimpinan kami sangat mendukung semua kegiatan-kegiatan di sekolah dalam pengembangan guru. Malahan kalau ada pelatihan-pelatihan, sekolah membiayai untuk ke sana. Kemudian paling sering, karena kami juga salah satu sekolah pusat keunggulan. Jadi SMK Pusat Keunggulan sudah 3 tahun ini dapat bantuan dari pemerintah pusat untuk memang pengembangan sumber daya manusianya. Jadi untuk pengembangan SDM, alhamdulillah saya kira cukup untuk pengembangan teman-teman. Cuma kelemahannya lagi dalam pengembangan SDM ini, teman-teman itu biasa jenuh juga karena terlalu banyaknya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada mereka. Ada nih pelatihan kewirausahaan, ada pelatihan pembuatan perangkat mengajar, ada pelatihan penilaian. Eh, itu juga biasa membuat mereka jenuh dengan pelatihan-pelatihan. Oh, jadi yang diberikan itu banyak kepelatihan ya Pak ya bentuknya? Iya, Oh, banyak-banyak pengembangan SDM ini yang pelatihan-pelatihan. oh ya. Kalau tadi itu kan Bapak menyebutkan ada kendalanya juga salah satunya dari guru yang jenuh itu. Kalau untuk mereka itu tetap diberikan pelatihan kah atau ada hal lain yang diberikan sekolah supaya mendukung dan membuat mereka setidaknya ada semangat lagi atau tidak jenuh? Eh, Tetap sama diberikan pelatihan. Ada kemarin salah satu pelatihan yang kami memang khususkan kepada teman-teman yang susah berubah itu. Kami ada namanya kemarin pelatihan pengembangan pola pikir. Jadi mengubah pola pikir. Halo, cek. Sedikit walaupun tidak 100% perubahan. Oh, kalau boleh tahu bentuk pelatihannya itu workshop kah atau praktek atau bagaimana Pak? Workshop, Oh, workshop. Jadi workshop satu guru-guru hari. Ya, mendengarkan ada pembicaraan ya, gitu ya. Itu hanya untuk ya. sekolah SMK Negeri 2 Pinrang atau bersama dengan semua guru di sana? Hanya SMK 2 Pintar. Oh, hanya SMK 2 Pinrang. Oh, begitu. Dan itu sudah dilakukan beberapa kali ya, Pak ya? Atau Hampir tiap tahun kami adakan. oh, Sudah hampir tiga setiap tahun tahun. eh, 3 tahun terakhir ini setelah dapat bantuan itu selalu kami adakan supaya ada penyegaran terus. Oh ya, itu yang dilakukan yang diberikan sekolah ke guru. Lalu sekarang berfokus ke atau fokus ke guru lain, bagaimana guru di sekolah Bapak dapat didukung untuk meningkatkan keterampilan industri siswa dan kemampuan kerja di masa depan? Yang pertama yang kami lakukan adalah membawa siswanya praktek atau kunjungan ke industri yang ada program kami namanya field trip kunjungan industri untuk siswa kelas 10 dan kelas 11-nya yang tingkatan awal dan tingkatan kedua.
Sedangkan tingkatan ketiga ini kan sudah praktek kerja lapangan langsung di industri. Kemudian kedua adalah bagaimana mengupgrade kemampuan guru kami dengan memagangkan di industri, sehingga pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kemauan atau kebutuhan daripada industri. Kemudian yang ketiga adalah kami memprogramkan 50 JP per semester, 50 jam pelajaran per semester, menghadirkan pengajar atau instruktur dari industri. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang keempat, bagaimana kurikulum yang kita gunakan kita selaraskan dengan kebutuhan industri. Oh, Jadi gitu. itu yang kami lakukan. Kalau untuk guru, supaya guru bisa mendorong siswa untuk itu, adakah program khusus? Kalau tadi itu pelatihan, mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan supaya meningkatkan keterampilan guru, mendukung guru untuk meningkatkan keterampilan siswa. Itu yang pelatihan-pelatihan yang kami berikan di SMK 2 Bintang, khusus untuk SMK 2 Bintang menggunakan dana bantuan dari pemerintah pusat yang pusat keunggulan, pelatihan-pelatihan yang untuk mengupgrade kemampuan guru kami. Oh, begitu. Ada banyak pelatihan yang di. Oh ya, Pak, mohon maaf tadi saya tuh tertarik dengan Bapak bilang memagangkan guru atau memagangkan siswa supaya mengetahui kebutuhan industri itu, maksudnya gimana Ada nih? magang siswa, ada magang guru. Oh, magang guru itu bagaimana Pak, magang guru? Minimal 1 tahun dia magang di industri. Dia praktek di industri 1 tahun. Maaf, 1 bulan, Pak. Oh, satu Oh, maaf. bulan. Ya, 1 bulan, minimal 1 bulan di industri. Kenapa perlu dimagangkan gurunya? Jangan sampai pengetahuan yang mereka miliki masih pengetahuan waktu mereka sekolah, yang perkembangan industri hampir tiap bulan atau tiap tahun mengalami perubahan. Jadi itulah gunanya mereka dimagangkan, supaya apa yang mereka ajarkan sesuai dengan industri pada saat sekarang. Oh, jadi guru, dan itu semua guru di jurusan itu memang harus magang itu Pak? Kami kan tidak bisa sekaligus, Mbak. Iya. Jadi diprogramkan misalnya 1 per tahun atau 2 per tahun. Oh, dan itu ada syarat khususkah gurunya yang bisa magang industri? Tidak, yang dimagangkan khusus untuk guru kejuruan, Oh, guru hanya jurusan guru tersebut. kejuruan. Ya, Oh, itu dengan stakeholder karena ya? yang paling dikembangkan itu adalah kemampuan atau skill peserta didik atau kompetensi peserta didik sesuai dengan kejuruannya. Kan kalau guru umum hanya pengembangan secara umumnya saja. Oh, iya. Dan itu memang ada, berarti kayak tadi siswa ada stakeholder yang memang sudah bekerja sama ya Pak ya berarti? Ya, betul. Oh, 1 bulan. Itu salah satu juga usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru ya berarti ya Pak? Ya. Oke, baik. Mungkin sebetulnya sudah cukup Bapak pertanyaan dan diskusi ini. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan dari saya. Cukup, mungkin dari Mbak Rasya ada yang ingin ditambahkan? Oke, mungkin tidak. Jadi Bapak Ahmad, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan. Sepertinya pas Siap, Mbak Sekar. 45 menit ya Pak ya, jadi bisa nanti Siap, Mbak. sholat Jumat. Terima kasih banyak atas waktunya, sehat selalu Bapak, dan sukses Amin. selalu untuk Terima kasih banyak, Mbak. Ya, profesinya. Baik, boleh ya, meninggalkan Zoom ini Bapak. Selamat ya, terima siang. kasih. Saya izin live ya, Mbak. Ya, monggo Bapak, terima kasih. Selamat siang. Siang. Cek Mbak Rasya apakah masih